Selamat pagi Sobat Sehat Rumah Sakit Dian Harapan, salam sehat. Kembali lagi pada hari ini Bincang-Bincang Sehat dengan saya Dr. Deborah. Pada pagi hari ini topiknya yang akan dibawakan adalah perawatan luka pada perineum dan juga luka bekas SC yang akan dibawakan oleh ahlinya Dr. Kadek Junior Karkata Spesialis Obgyn. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, selamat pagi Sobat Sehat. Apa kabar dok? Baik. Ya. Baik dokter, kita langsung saja ya dok untuk topiknya. Mungkin banyak yang belum tahu bagaimana perawatan luka perineum ataupun luka bekas SC. Mungkin dokter nanti bisa jelaskan ke teman-teman faktor-faktor apa saja yang bisa membuat infeksi atau bagaimana cara perawatannya. Baik dokter, kita langsung saja ya dok, untuk luka pada perineum itu seperti apa sih dok, atau luka pada bekas SC seperti apa dok? Oke, baik, selamat pagi Sobat Sehat. Pagi ini terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini saya dipercaya untuk membawakan materi tentang luka operasi SC terutama dan luka perineum ya. Jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit bahwa SC, seksio cesaria, proses melahirkan bayi melalui dinding perut, itu sudah merupakan tindakan bedah yang umum saat ini, di mana sering dilakukan. Mungkin terbanyak di dunia jenis operasi yang dikerjakan adalah seksio cesaria. Ini di mana terjadi peningkatan risiko infeksi 8 kali lebih tinggi dibandingkan melahirkan lewat jalan lahir normal ya. Dan insidennya menurut penelitian bervariasi, itu antara 0,3% sampai 17%. Itu yang terendah di Turki, yang tertinggi kalau tidak salah baca di Australia 17%. Tapi insiden rata-ratanya sekitar 2,8 sampai sekitar 7%. Menurut CDC, itu yang dipercaya sebagai bahan ya, sebagai acuan, infeksi luka operasi atau kita sering sebut sebagai ILO ya, infeksi luka operasi, itu tempatnya berdasarkan dari di kulit dan jaringan di bawahnya, jaringan subkutan, atau lebih dalam lagi, yang kedua lebih dalam lagi mengenai jaringan lunaknya, dan yang ketiga yang sampai jaringan organnya yang terkena. Yang itu yang dalam waktu 30 hari setelah tindakan operasi, itu yang kita sebut sebagai infeksi luka operasi ya. Mengenai penyebabnya, tentunya karena kita membuat sayatan luka, tentu ada kuman yang masuk, di mana kuman penyebabnya yang terbanyak Staphylococcus aureus ya, Escherichia coli, Enterococcus, dan yang sekarang lebih dianggap semakin meningkatkan itu adalah MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Itu yang ditengarai sebagai penyebab meningkatnya sangat tajam. Terus ya mungkin itu gitunya ya, pengenalan pertama ya tentang ILO. Mungkin sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih tanda-tandanya jika terjadi infeksi luka operasi? Yang pertama tentunya kita lihat ada demam, rasa panas ya. Terus kulit di sekitar sayatan itu berwarna merah, dan ada nyeri tekan ya, pembengkakan jelas itu, atau sampai mengganggu fungsi bagian tubuh yang lain. Itu semua merupakan tanda-tanda dari infeksi luka operasi. Kadang sampai keluar cairan, nanah, darah gitu ya. Baik dokter, mungkin dari teman-teman kalau ingin bertanya atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik hari ini, bisa komentar di bawah ya untuk live ini ya dok. Jadi apakah semua luka akan bisa mengalami infeksi atau tergantung faktor-faktor tertentu dok yang bisa mempengaruhi terjadinya infeksi luka? Ya, kalau faktor terjadinya infeksi tentu tergantung banyak hal ya. Tidak semua luka operasi akan menjadi itu
jadi infeksi. Tapi tergantung juga ada faktor resikonya di sini kita perhatikan. Kita bagi menjadi 4 mungkin lebih mudahnya ya. Yang pertama karakter pasien ya, keadaan pasien. Yang kedua keadaan sebelum operasi. Yang ketiga saat operasi, dan yang keempat setelah dilakukan operasi. Kalau mengenai karakteristik pasien, misalnya ada tidak penyakit-penyakit yang penyerta ya, biasanya yang mempersulit penyembuhan atau memudahkan atau mempersulit penyembuhan luka operasi, misalnya pasien ada riwayat diabetes mellitus, kencing manis itu ya, atau terlalu gemuk, obesitas, atau ada gangguan nutrisi sebelumnya, atau merokok. Ya merokok kan selalu pasti disebut-sebut dimanapun itu ya sebagai faktor yang merugikan. Atau sewaktu ANC atau pemeriksaan antenatal sebelum melahirkan, rajin tidak periksa, dikasih obat diminum tidak, ya gitu. Seperti itu sangat berpengaruh sebenarnya. Terus kalau yang faktor sebelum operasi, biasanya itu kan dikerjakan di rumah sakit ya. Kita lihat apakah kebersihan daerah operasinya, sebelum dioperasi apa ibunya mandi tidak, keramas tidak, penting itu. Dengan sabun atau kuman mandi gitu tentu tidak, itu ya. Terus tentu sebelum operasi akan diberikan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi di kemudian hari. Biasanya tergantung gitu sih waktunya. Ada yang biasanya 30 menit sebelum dilakukan tindakan masukkan antibiotik, atau ada yang saat pengkleman tali pusat, bayi lahir diklaim tali pusat baru diberikan antibiotik. Itu tergantung keadaan juga. Tapi sebelumnya kan dilakukan skin test ya untuk mengetahui alergi atau tidak terhadap antibiotik itu. Dan juga faktor yang sebelum operasi yang perlu diperhatikan adalah lamanya dirawat sebelum tindakan operasi. Kalau sebelum operasi udah lama berhari-hari misalnya, tentu meningkatkan angka infeksi karena mungkin kita sebut infeksi nosokomial ya. Jadi rumah sakit sendiri penuh kuman sebenarnya. Terus faktor yang ketiga selama operasi. Tadi kan sebelum operasi, ini selama operasi. Itu akan meningkatkan potensi infeksi luka operasi jika SC-nya emergensi. Artinya pasien mendadak dioperasi, jadi rencana mungkin tidak, mendadak dioperasi karena suatu hal, karena indikasi obstetri seperti misalnya gawat janin, itu kan tidak bisa nunggu lagi, itu harus segera. Itu tentu berkaitan dengan persiapan yang kurang sebelum operasi, mungkin tidak sempat dimandikan ibunya, seperti itu. Terus perdarahan yang banyak, anemi jadinya, itu mempersulit penyembuhan luka. Terus lama operasi, tentu dengan lamanya operasi berpengaruh juga. Jika lama operasi, tentu obat anestesi yang diberikan semakin banyak. Mungkin juga obat-obat itu akan membuat kembung atau apalah, sehingga mempersulit penyembuhan ya. Terus jenis anestesi yang diberikan, biasanya yang general, yang menyuluh, itu angka ILO-nya lebih tinggi dibanding yang regional, yang spinal ya. Atau misalnya juga karena pecah ketuban dibedakan lagi. Kalau cuman baru pecah 2 jam mungkin tidak separah yang lebih dari 24 jam, apalagi lebih berhari-hari, itu tentu berbeda, meningkatkan angka infeksi luka operasi. Terus itu faktor yang ketiga. Yang keempat, faktor setelah operasi. Tentu di sana termasuk juga nutrisi yang diberikan, kebersihan diri ya, sama seperti aktivitas, mobilisasi ya. Setelah operasi, jangan kita tiduran saja, tapi harus
mulai mobilisasi. Mungkin pertama miring kanan, miring kiri dulu, setelah obat biusnya mulai berkurang gitunya, mulai kaki mulai bisa digerakkan, ya mungkin saat itu sudah mulai miring kanan, miring kiri. Kalau bisa ya duduk sudah, kalau sudah bisa ya berdiri atau jalan gitu. Dan juga faktor pos operasi itu adalah perawatan lukanya bagaimana, jangan dibiarkan basah seperti itu. Dan juga yang paling penting juga mungkin dukungan dari keluarga ya. Dukungan dari keluarga dalam artian dia mendukung. Jadi secara psikis dia ya daya tahan tubuh otomatis meningkat, psikis bagus ya, meningkat, dia happy. Ya itu faktor-faktor resiko saya. Terus kalau mungkin ditanya pencegahannya seperti apa, ya sama saja, kita lihat lagi seperti yang tadi, karakteristik pasiennya gimana. Tentu dia harus ANC-nya rajin, minum obat yang teratur, kalau ada penyakit diobatin dulu, misalnya DM diatur dulu gula darahnya ya, jangan merokok seperti itu. Terus kalau yang lain mungkin dikerjakan di rumah sakit yang sebelum operasi dan selama operasi, mungkin pasien tidak bisa mengintervensi itu, tapi yang bisa di pos operasi itu makannya yang bagus, yang bergizi, yang tinggi protein. Jadi tidak bisa seperti mungkin di beberapa budaya mengatakan dilarang makan ini, makan itu. Bahkan saya sendiri pernah menjumpai ibu yang hanya makan bubur saja, suaminya makan yang enak-enak, istrinya cuman makan bubur karena percaya bahwa nggak boleh makan yang macam-macam, nanti lukanya bermasalah gitu. Itu mitos-mitos yang rupanya salah yang beredar di masyarakat. Jadi sebenarnya asupan nutrisi ya harus seimbang, semua tercukupi. Apa itu ya, 4 sehat 5 sempurna mungkin ya, tapi kita lebih tinggi ke protein untuk itu. Tapi tentu kita lihat apa alergi apa tidak. Kalau alergi ya jangan gitu, alergi telur ya jangan gitu. Dan perawatan luka itu penting. Perawatan luka itu biasanya di rumah sakit kan akan dikerjakan oleh bidan ya, dirawat lukanya, biasanya pulang ya diberikan plester anti air biasanya. Jadi kalau di rumah bagaimana ngerawat luka, karena plester anti air biasanya umumnya sekarang sudah pakai plester anti air, jadi tentu boleh mandi, jaga kebersihan diri. Kalau mandi ya di plesternya jangan pas di bagian plester kita gosok terlalu keras ya, dia lepas atau robek. Tapi kalau lepas atau robek itu tentu bisa diganti, nggak usah takut. Sobat sehat semua, jika seperti itu yang terjadi, dapat bersihkan, asal tangan kita bersih selama memegang luka itu ya, bersihkan, jangan digosok, mungkin ditempel-tempel aja tisu atau handuk keringnya itu, yang penting jaga tetap kering. Dan ya mobilisasi itu penting, artinya gimana, apa sih yang bisa dikerjakan setelah itu, mobilisasi seperti apa ya, tentu yang kegiatan yang ringan saja. Bahkan ada yang mengatakan kalau ngangkat berat boleh ya, ada yang mengatakan cuma seberat bayinya lah, itu paling berat yang boleh diangkat. Angkat galon ya panggil suaminya ya, jangan ibu-ibu disuruh ngangkat galon, kasihan, nanti takutnya luka operasinya kebuka karena tekanan dalam perut meningkat ya, terbuka jadinya. Mungkin seperti itu untuk faktor risiko, sekaligus itu jawaban untuk pencegahan mungkin ya. Baik dokter, mungkin banyak yang bertanya dok, kalau misalnya pasien setelah habis operasi sesar pulang ke rumah, apakah ada cairan khusus untuk membersihkan lukanya atau seperti apa dok? Biasanya untuk pasien bekas operasi kan seperti saya bilang tadi, ditutup dengan plester anti air.
biasanya dokter kandungan akan menyarankan seminggu setelah itu untuk kontrol, ya. Tentu nanti kalau plesternya tidak terbuka atau tidak lepas, robek, kotor, sebagainya, tentu dibukanya saat kontrol. Biasanya di saat kontrol jika tidak ada tanda seperti tadi itu, merah, bengkak, dan lain-lain seperti tadi itu, biasanya tidak dilakukan apa-apa lagi. Sudah, berarti luka itu seminggu kemudian biasanya sudah nutup bagus. Memang proses penyembuhan luka sih sampai 4-6 minggu untuk luka jahitannya. Di dalam mungkin sampai 3 bulan kurang lebih. Jadi sebenarnya tidak ada tindakan khusus. Tindakan khusus akan dikerjakan jika terdapat tanda infeksi seperti tadi. Kalau misalnya di rumah misalnya terjadi seperti itu, keluar nanah, ya mungkin lebih sering diganti lah perbannya, atau kalau bisa dipencet saja itu mungkin ya, kalau berani. Kalau enggak ya silakan datang ke untuk periksa. Biasanya kalau di dokter akan memberikan, kalau terjadi infeksi seperti itu, dokter akan membersihkan luka, dilihat seberapa gitunya parahnya, dan biasanya diberikan antibiotik lagi. Oh ya, tentu tadi saya lupa tadi, untuk pencegahan infeksi luka operasi tentu dikasih sebelum pulang, dikasih obat sama dokter ya, diminum itu, tolong diminum, dihabiskan apa yang harus dihabiskan. Biasanya antibiotik harus dihabiskan, biasanya kasih penghilang nyeri, itu 2 itu ya. Jadi tidak ada tindakan khusus di rumah biasanya sudah, kecuali ada infeksi itu ya. Kalau infeksi itu ya memang sebaiknya segera kontrol. Biasanya infeksi itu hari pertama, kedua, selama masih di rumah sakit biasanya tidak ada tanda-tanda infeksi, belum kelihatan. Karena kita sebelumnya sudah kasih antibiotik ya, dosis tinggi sebenarnya lewat infus itu. Jadi di rumah sakit jarang langsung terjadi infeksi. Paling lama mungkin di rumah sakit 3 hari paling lama. Ada sih bervariasi sampai 2 sampai 4 hari. Ada beberapa dokter yang seperti itu 2 hari, 4 hari, tergantung keadaan pasien. Mungkin yang dirasa sudah cukup baik ya perbolehkan pulang. Ya mungkin seperti itu. Ya dok, misalnya kalau pasiennya datang 1 minggu setelah operasi, kontrol ke dokter dan dokter izinkan untuk buka perban, banyak kadang masyarakat umum mengatakan bahwa dia akan tetap tutup sendiri dok untuk bekas operasinya. Apakah sebaiknya ditutup atau dibiarkan terbuka saja dok setelah perban anti airnya itu dibuka dok, setelah 1 minggu setelah pasca kontrol dok? Oke. Menurut pendapat saya sih begini, kalau plester anti air itu kan ya jelas ya, air nggak bisa masuk dari situ, jadi kadang membuat itu lembab ya keadaan. Sebenarnya kalau luka sudah tertutup bagus ya artinya nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Salep juga dikasih nggak akan masuk juga ke dalam, kecuali dia luka ini terbuka ya, mungkin baru bisa dikasih obat, misalnya salep, bedak tabur itu yang untuk luka. Tapi menurut saya sih tidak perlu ya. Tapi mungkin ada yang bertanya, mungkin kalau pemakaian korset bagaimana, mungkin gitu ya, mungkin di luar gitu. Sebenarnya bagus pemakaian korset itu kalau tidak ngerasa ya, nggak ngerasa janggal, nggak ngerasa aneh dengan itu, silakan. Korset itu dalam artian dia membantu. Jadi gini, korset itu menekan kan seperti inilah, di dalam itu kan usus itu bergerak. Kalau kita bergerak dia bergerak, kadang itu nyeri, timbul nyeri karena gerakan di dalam. Jadi korset membantu lebih ya supaya lebih stabil, tidak bergerak keras. Mungkin nyamannya di situ. Tapi kalau tidur ya nggak usah pakai korset, kan tidur nggak terlalu gerak kita ya, mungkin seperti itu. Mungkin banyak yang tanya, pakai korset nggak dok? Terus bagus, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Kalau nggak sakit ya nggak apa-apa, nggak perlu juga gitu. Kalaupun baik pakai korset dok, baiknya itu waktu kapan ya dok pasiennya mulai pakai korset ya dok?
Tentu setelah itu operasi. Adakah jangka waktu dok, mungkin berapa hari setelah operasi atau Tidak, senyamannya aja. aja Ya. dok? Mungkin yang pertama yang penting korset itu nutupin luka ya. Kalau di atas luka ya sama dengan lukanya kadang jadi kebuka jadi karena ditekan gitu, tekanan. Jadi ketutup lukanya. Mungkin yang pertama pakai yang korset gurita itu, jangan yang itu, jadi gampang gitu ya. Ya. Iya. Baik dokter, kan pembahasannya itu tadi kita bahas tentang luka bekas operasi sesar. Dok, apa kalau untuk luka perineum dok itu seperti apa dok? Mungkin banyak yang bertanya dok, luka pada perineum itu. Oke, luka perineum ya. Kalau perineum itu mungkin kita mungkin biar sobat sehat tahu, perineum itu adalah daerah antara vagina dan anus. Itu biasanya pada keadaan tertentu berdasarkan indikasi medis untuk memudahkan bayi lahir, kita dilakukan digunting untuk memudahkan bayi lahir. Ya, prinsip luka hampir sama seperti itu. Ini mencegah gitu ya. Luka perineum kan itu jarak antara anus sama lukanya pasti akan dekat ya dok. Jadi risiko infeksinya akan lebih tinggi. Betul, karena seperti kita tahu anus kan daerah kotor ya, kuman banyak. Jadi tentu cara perawatannya ya tentu mencegah kontaminasi dari anus ke vagina. Terus ke prinsip tadi lagi, menjaga kering, tetap kering ya. Terus membersihkan luka tentu dengan tangan yang sudah bersih, yang dengan sabun lah sebelum melakukan tindakan itu ya. Mungkin saya jelaskan jalannya. Kalau kapan waktu membersihkan luka perineum itu dikerjakan? Tentu dikerjakan pertama mungkin saat mandi, ya bersihkanlah, sempatkan mandi ya. Saat BAB jelas, saat buang air kecil, atau saat ganti pembalut. Biasanya pembalut itu kita pakai 4 sampai 6 jam ya, ganti. Jangan kita irit-irit di pembalut tapi malah lukanya menjadi infeksi ya. Ya kalau ngerasa penuh ya ganti lebih cepat, mungkin seperti itu ya. Dan ingat sebelum itu cuci tangan 40-60 detik dengan air mengalir ya, baru kita bisa sentuh luka itu. Sebenarnya tidak ada perawatan khusus sih untuk itu, cuman kita bersihkan dengan air dingin ya, mungkin jangan air panas, karena kalau air panas hangat itu benangnya nanti yang kita terbuka. Cukup air dingin pakai sabun biasa dan dibersihkan dengan kain, jangan digosok ya, ditempel dengan tisu itu, tempel dan pakai pembalut. Dan ada juga yang pernah menanyakan bisa nggak pakai pewangi-wangian jamu gitu, pakai bedak. Menurut saya sih sementara jangan dulu ya, karena hal tersebut bisa menimbulkan kelembaban, malah menimbulkan itu berkembang biaknya kuman atau jamur di situ. Nggak perlu diapa-apakan sih, cuman bersih gitu ya cukup. Dan tentunya saat itu kontrol biasanya seminggu setelah melahirkan, kontrol lagi. Dokter akan melihat lukanya seperti apa, ada nggak tanda demam, bengkak, seperti itu. Jika tidak, biasanya sih baik-baik saja. Baik dokter, ini kebetulan ada yang bertanya di kolom komentar, Cika Handayani. Pagi dok, mau tanya bagaimana cara menghilangkan keloid pada bekas jahitan sesar dok? Keloid ya, keloid itu luka bekas sesar yang membengkak ya, timbul besar, warnanya lebih hitam dari jaringan sekitar. Itu biasanya karena keturunan bakat ya. Jadi sebenarnya sulit untuk menghilangkan itu. Yang bisa dikerjakan adalah ada salep-salep tertentu
bisa ditanyakan di dokter kandungannya. Setelah operasi dioleskan pada tempat luka untuk mengurangi, kalau menghilangkan kayaknya tidak ya, mengurangi tebalnya, kembungnya gitu, bekas lukanya itu, atau ada suntikan tertentu yang disuntikan setelah operasi atau setelah timbulnya keloid. Ada, itu bisa ditanyakan di dokter kandungan ibu. Tapi kalau hilang itu mungkin dengan seiringnya waktu ya, mungkin semakin bertambah umur kita akan mengempes ya. Baik, Itu bakat itu. tergantung dari masing-masing ya gini Iya, ya. bakat. Ada yang bakat main piano, ada yang bakat keloid, Iya, mungkin baik, begitu. Baik dok, ada pertanyaan lagi dok dari Jorineu 24. Pagi dok, mau tanya apakah Baik. penundaan pemotongan tali pusar itu diperbolehkan? Kalau boleh saya tahu kenapa ditunda? Misalnya begini ya, oke, kita kasih ilustrasi begini. Saat operasi ini kita bayi lahir, tali pusatnya masih, tentu yang biasa kita kerjakan adalah pemotongan tali pusat. Karena apa? Kalau dibiarkan ya terpapar AC, bayinya kasihan, hipotermi dia, suhu tubuh, ya. Biasanya kita langsung kita potong, iya. Langsung ya dok. Mungkin maksud ibunya tuh apa ya, saya kurang paham. Mungkin pas melahirkan gitu. Kalau melahirkan biasa ada beberapa yang mungkin disebut lotus birth itu. Iya, Jadi kita tunggu sampai lepas sendiri. Oh, Iya, berbeda itu. Ya, dan kita di sini tidak menganut yang seperti itu. jadi Iya. ketika lahir langsung aja dok. Iya, takutnya infeksi, Infeksi, gitu. iya, Iya. Dok. Ada pertanyaan lagi dok dari Disis Natsari. Selamat pagi dok, apa penyebab luka pos SC yang ditutup kemudian ada pusnya dok? Apa penyebabnya? Ya, seperti tadi mungkin dari awal itu ya, banyak penyebabnya, risikonya dari mulai sebelum tindakan dilakukan, waktu periksa kontrolnya bagaimana, ada penyakit penyerta tidak, ada gemuk tidak, penyakit penyerta seperti misalnya kencing manis ya, gangguan nutrisi, tidak minum obat yang dikasih dokter waktu kontrol kehamilan, kebersihan diri yang kurang, banyak faktor ya, merokok, mungkin dia nggak ngerokok, suaminya ngerokok ya, itu mempermudah terjadinya infeksi. Terus kalau yang di rumah sakit tentu seperti tadi, pemberian antibiotik bagaimana, terus waktu operasinya seperti apa. Tapi biasanya yang di rumah sakit bisa kita kontrol, bisa kita tekan. Yang sering terjadi yang dari rumah itu sebelum operasi dan setelah operasi bagaimana dia, mungkin yang banyak terjadi adalah ibu-ibu itu malas gerak itu, jadi aliran darah nggak lancar, itu menyebabkan mudahnya luka operasi. Nggak minum obat, malas gerak itu balik lagi ke malas gerak itu karena mungkin karena nyeri, takut, tapi justru sebenarnya geraklah yang bikin sakitnya itu nanti berkurang. Mulai mungkin terasa sakit, tapi setelah rajin bergerak justru lebih cepat sembuh. Percaya deh, itu salah satu kunci sebenarnya. Karena meningkatkan aliran darahnya juga ya, Ya, dok ya? betul. Itu makanan juga ya. Tadi saya bilang jangan makan bubur aja tuh. Bebas. Mungkin di proteinnya yang lebih banyak, ikan, telur. Itu pun tentu yang tidak alergi ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Untuk sejauh ini belum ada pertanyaan lagi sih dok. Mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan lagi dok tentang materi ini yang ingin dokter sampaikan ke sobat sehat semua. Ya, jadi begini, jadi dari pemaparan tadi kita bisa melihat pentingnya untuk periksa kandungan secara teratur. Di sana bisa dikerjakan penapisan,
apa ada penyakit-penyakit yang menyertai, untuk pemeriksaan lab mungkin untuk tahu misalnya HB. Kita jangan berpikir oh HB-nya turun sedikit, itu kadang berpengaruhnya besar di belakang. Anemi itu pengaruhnya kadang panjang gitunya, memudahkan infeksi, penyembuhan luka lama, kembalinya organ-organ tubuh seperti sebelum hamil juga terganggu. Jadi mungkin jangan berpikir kalau dokter juga cuma kasih vitamin, ya karena ibu hamil itu adalah biasanya ibu yang sehat, jadi kita nggak kasih obat aneh-aneh, biasanya vitamin, kalsium, vitamin, nambah darah gitu. Jadi penting untuk lakukan ANC secara teratur, ikuti apa saran dokter, jaga kebersihan gitu. Ikutin petunjuk dokter jika setelah operasi, ya, minum obatnya. Saya pikir dengan itu dikerjakan, luka infeksi bisa ditangani atau bahkan tidak terjadi. Baik dokter, berarti banyak faktor yang bisa menyebabkan infeksi luka tersebut, dari faktor pasiennya sendiri maupun dari rumah sakit maupun setelah pulang dari rumah sakit ya dok. Yeah. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Vera Pala. Dok mau tanya berapa lamakah pasca sesar untuk bisa kembali berolahraga, dan ciri-ciri jahitan sesar sudah sembuh itu seperti apa ya dok? Oke. Untuk masalah berolahraga, menurut beberapa penelitian sih dikatakan 3 bulan ya setelah tindakan sesar dilakukan. Sebelum itu sudah mulai kita aktivitas ringan-ringan dulu, jangan yang berat. Seperti tadi disampaikan, seberat apa kita bisa ngangkatnya, seberat bayi yang dilahirkan. Jangan ngangkat yang berlebihan. Termasuk juga mungkin yang banyak ditanyakan, mungkin hubungan intim kapan sih setelah itu? Biasanya setelah hubungan intim bisa dilakukan setelah masa nifas ya. Jadi itu mungkin pertanyaan yang itu. Terus tanda apa, sudah sembuh itu ya? Iya, sudah sembuh luka sesar. Sudah sembuh tentu tidak ada benjolan, tidak nyeri, tidak ada tidak merah, kemerahan lukanya, tidak keluar nanah, itu sudah bagus, itu tanda sembuh itu ya. Demikian. Ada pertanyaan lagi dok dari Cornel Rantai Padang. Apakah normal luka jahitan yang sudah kering tetapi masih terasa sakit dok? Sudah kering tapi pasiennya masih merasa sakit, itu normal atau tidak ya dok? Itu kalau sakitnya dirasakan sekali-sekali, saya kira sih masih dalam batas normal ya, kecuali sampai setiap saat selalu nyeri sampai mengganggu aktivitas. Nah itu mungkin kita bisa periksakan saja. Biasanya yaitu 4-6 minggu setelah operasi biasanya jahitan itu sudah menyatu. Benang itu yang dipakai saat ini sudah istilah mungkin orang jadi daging gitu ya, tapi istilahnya itu diproses secara enzimatik oleh tubuh, jadi benang itu menyatu sudah. Itu 4-6 minggu. Kalau lebih dari itu masih merasakan nyeri yang sangat mengganggu, mungkin lebih baik diperiksakan ya. Terkadang hal-hal lain bisa menimbulkan nyeri, seperti misalnya jenis anestesi yang digunakan, mungkin teknik, mungkin simpulnya daerah situ lebih banyak, mungkin apa yang ditemukan saat operasi mungkin melebar sampai perlu tindakan jahitan tambahan, mungkin itu bisa menyebabkan nyeri seperti itu. Tergantung sering munculnya sakitnya atau seberapa sakit ya dok? Ya kalau masih jarang-jarang sih saya pikir wajar. Masih wajar ya dok? Ya. Baik dokter, mungkin dari dokter ada tambahan lagi dok
sementara ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dok dari sobat sehat semua. Iya, saya pikir Sudah ya dok. sudah. Oke. Baik dokter, mungkin sobat sehat semua kalau ingin kontrol kehamilannya atau mungkin kontrol jahitannya atau ada keluhan pada saat kehamilan atau jahitan boleh ke dokter ya dok. Jadwalnya di Rumah Sakit Dian Harapan Senin sampai Jumat mulai jam 10 pagi. Oke dok. Iya. Baik dokter, demikian materi untuk hari ini tentang luka pada perineum dan juga luka bekas SC. Mungkin sobat sehat semua akan ada lagi bincang-bincang sehat di minggu depan. Nanti stay saja untuk update-nya di Instagram Rumah Sakit Dian Harapan. Baik dokter, terima kasih atas waktunya dok. Makasih.